panggil kami menjadi kokoh, teguh, berdiri kuat di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami tahu tangan Tuhan yang perkasa memegang kami, akan membawa kami di tahun 2024 menggenapi setiap apa yang Tuhan janjikan. Walaupun secara manusiawi itu mustahil dan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami yakin bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Biarlah hari ini akan membangkitkan pengharapan yang besar, akan membangkitkan kerinduan yang besar, akan melahirkan keyakinan yang besar bahwa hari esok hari yang luar biasa bagi kami, bagi gereja di tempat ini. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa karena Tuhan hendak bekerja, hendak berkarya, hendak menyentuh hidup kita. Saya berikan sebuah tema adalah dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita perlu memahami arti melayani Tuhan secara lengkap. Kalau kita tidak memahami arti melayani Tuhan secara lengkap, maka akan banyak ekses-ekses di dalam pelayanan. Banyak masalah-masalah yang timbul dalam pelayanan. Tapi hari ini Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pemahaman yang utuh dan sekaligus kuasa ilahi yang memampukan kita menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Allah dan pelayan yang berdampak untuk menghadirkan perubahan bagi banyak-banyak orang. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 58 berkata seperti ini. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata seperti ini, oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah, berdiri kokoh, berdiri teguh, bertahan di dalam posisi yang Tuhan sudah anugerahkan. Jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa dengan pimpinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ini sebuah panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa belum ada. Bagaimana keberadaan Adam dan Hawa secara totalitas, all out, totalitas. Dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya Adam dan Hawa mengerti apa yang Bapa mau dan mewujudkan apa yang Bapa mau dalam tindakan. Itu arti melayani. Dan semua dalam keadaan harmonis, semua dalam keadaan baik dan saya boleh katakan adalah kondisi yang sangat ideal dan luar biasa. Begitu dosa masuk dan dosa dari Adam mengalir kepada seluruh umat manusia. Akibatnya manusia tidak lagi melayani Tuhan. Tapi manusia melayani ciptaan Tuhan, yaitu keinginan diri. Hari ini Tuhan pulihkan kita untuk kembali hidup melayani Dia. Mari saya ingin ajak saudara, saya ajak rekreasi pagi ini lewat perjalanan pemberitaan firman Tuhan. Apa arti melayani Tuhan? Melayani Tuhan artinya melakukan apa yang Dia inginkan atau kehendaki. Sederhana itu. Saya akan berikan analogi seorang pembantu rumah tangga, atau kalau pembantu rumah tangga nanti roh perbudakan. Seorang anak yang sangat dikasih bapak dan anak itu mengasihi bapaknya punya perusahaan yang besar. Dan bapaknya menyerahkan perusahaan yang besar kepada anaknya. Karena anaknya itu mengasihi bapaknya, anaknya berusaha untuk mengerti apa yang bapak mau. Dan diwujudkan di dalam melakukan usaha bisnisnya.
Itu artinya anak itu melayani orang tua bukan dengan roh perhambaan, dengan terpaksa, tapi dengan kasih. Demikian arti melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti mentaati firman. Melayani Tuhan artinya saudara memuji Dia. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Bersyukur senantiasa. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu adalah ucapan syukur. Terlibat dalam pekerjaan membangun gerejanya. Memberitakan kabar baik Injil. Ini pemahaman melayani Tuhan secara utuh. Saudara kekasih, mengapa seringkali pelayanan menciptakan masalah-masalah dan permasalahan yang tidak selesai-selesai? Karena banyak anak-anak Tuhan melayani Tuhan dipikir kalau melayani di gereja. Padahal sebelum kita melayani Tuhan di gereja, kita sudah memiliki gaya hidup yang taat. Minggu kemarin saya bagikan bagaimana tanah perjanjian bagi Abraham adalah Kanaan. Tapi perjanjian Allah bagi kita adalah, aku menaruh rohku di dalam batinmu dan aku membuat engkau melakukan segala ketetapanku. Ini perjanjian Allah. Tuhan yang di dalam saudara akan bekerja sedemikian rupa membuat engkau hidup taat. Sekali lagi, bukan dengan usaha kekuatan manusiawi, tapi berdasarkan kuasa rohnya. Tuhan berjanji, Tuhan akan bekerja di dalammu, baik kemauan, kerelaan maupun pelaksanaannya. Artinya apa? Ketika saudara percaya kepada kehadiran Kristus di dalam saudara, dan saudara mempercayai memberikan kesempatan Tuhan bekerja, hal-hal yang supranatural pasti terjadi. Katakan amin. Sehingga secara manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memanggil setiap kita dengan catatan setiap kita untuk terlibat aktif dalam pelayanan kepadanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Permasalahan beri 2 talenta, 5, 2, dan 1, itu urusan Bapak. Itu kedaulatan Tuhan. Yang jadi masalah yang dikasih 1 itu disimpan. Mengapa disimpan? Karena punya konsep yang salah. Tuhan tuh jahatlah menuntut. Tuhan tuh kok enggak suka ya saya senang-senang. Kok saya dipaksa pelayanan, dipaksa taat. Kita tidak mengerti bahwa hidup yang paling merdeka adalah hidup di dalam ketaatan. Hidup yang paling rusak adalah kehidupan di luar ketaatan. Dan banyak pemahaman kita yang keliru, kita tidak menggunakan hidup kita dengan talenta yang berbeda-beda satu dan yang lainnya untuk mengabdi kepada Kristus. Jadi saudara semua dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Katakan pada sebelahmu, engkau adalah pelayan Tuhan. Jangan keras-keras ya, lembut aja. Amin. Ini anugerah. Jadi kalau selama ini saudara belum melayani Tuhan dan masih melayani ciptaan Tuhan, yaitu egoistik, mementingkan diri sendiri, engkau sedang ada dalam perbudakan yang hebat. Yang hari ini perlu dituntaskan dan dipatahkan. Untuk menjadi pelayan yang berkenan kepadanya dan berdampak membangun kehidupan rohani orang lain, kita harus menjalani hidup yang tadi berdiri kokoh, jangan goyah, berdiri tegak di atas apa yang Tuhan firmankan. Itu arti dewasa, itu berdiri kokoh. Saya punya cucu, waktu masih belajar berjalan jatuh.
Dan sekarang sudah mulai jalan lari-lari menari ya, suka menari dan lain sebagainya. Nanti makin lama ketika saudara melatih anak-anak saudara untuk menjadi pelari atlet, dari kecil dilatih otot-otot di kaki lebih kuat daripada yang lain, maka ia akan menjadi seorang atletik yang bagus. Tinggal bagaimana kita melatih potensi yang telah Tuhan berikan pada kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara harus makin berdiri teguh. Saudara tidak lagi dipermainkan oleh emosi dan perasaan. Karena ingat, emosi kita itu berubah-ubah. Saudara pahami, emosi adalah reaksi terhadap rangsangan lingkungan. Engkau bisa senang, engkau bisa sedih, engkau bisa mengasihi, engkau bisa membenci, dan itu unstabil, tidak stabil. Tetapi iman berdiri kokoh di atas firman. Kalau saudara ingin menjadi pelayan yang begitu berkenan kepada Allah dan berdampak, pastikan saudara memiliki gaya hidup berdiri kokoh di atas firman. Saya mulai melengkapi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi yang saya lengkapi pelayan-pelayan Tuhan, yang belum ini praise and worship. Kemarin Jumat tim welcoming. Ya. Saya bagikan firman sementara, terus saya berikan kesempatan Tuhan bekerja, saya doakan satu persatu, dan kesaksiannya begitu bagus. Mereka yang datang dengan berbagai macam konflik batin yang hebat, pulang merasa kemerdekaan, kebebasan yang luar biasa. Saya melihat pekerjaan Allah itu nyata, makanya saya akan lihat mana yang perlu diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Jadi saya tidak ingin mengobral pengurapan, ibadah pengurapan hanya untuk kesenangan pribadi. Semua yang saya lakukan membangkitkan umat untuk menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan, yang berdampak, mengalirkan pembaharuan bagi orang lain. Kita akan lihat terus saudara kekasih, kita yang percaya Yesus diberi kuasa atau hak istimewa menjadi anak Allah. Lah kita akan lihat hari ini. Saudara harus berdiri kokoh di atas identitas saudara berdasarkan penebusan Kristus Yesus. Yang pertama, ketika saudara percaya kepada Yesus, itu ada yang luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Exousia itu adalah privilege. Salah satu maknanya, hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak Allah dalam konteks ini Yohanes menjelaskan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita disebut anak Allah, menjadi hak istimewa menjadi anak Allah, karena waktu kita dilahirkan dari kedua orang tua kita memiliki sifat kodrat dosa. Pada waktu kita menerima Yesus disebut lahir baru, kita menerima kodrat ilahi, DNA ilahi. Saudara merasa atau tidak, fakta ilahi, bentuk indikatif fakta ilahinya, saudara telah memiliki sifat kodrat ilahi. Itulah yang saya ingin menjelaskan kemudian, saudara kekasih. Menjadi anak Allah berarti kita lahir dari Allah dan memiliki DNA atau sifat kodrat ilahi. Makanya saya jamin, kalau engkau tetap hidup dalam dosa, jangan pernah harapkan batin saudara bahagia. Ada pemberontakan. Bahkan kalau kita orang yang sungguh-sungguh masih ada peperangan. Jadi begini, manusia baru saudara, manusia rohani saudara, manusia baru saudara, ini luar biasa. Tapi yang kedua adalah manusia, sifat manusiawi kita, ya, yang diwakili oleh hayat jiwa, bukan fungsi jiwa. Ini yang belum tersalib dibaharui, ini adalah kehidupan egoistik, kehidupan daging.
ada peperangan. Saudara dari dalam batin saudara ingin melayani Tuhan, tapi sifat dosa di dalam kemanusiaan kita ingin supaya saudara melakukan dosa. Ada peperangan, keputusan di tangan saudara. Ketika kau memiliki roh yang kuat, saudara tidak mengikuti naluriah yang daging, yang manusiawi, yang bercirikan dosa. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Saudara yang kasih, yang kedua identitas kita adalah Yesus menyebut kita sama seperti Dia yang bukan dari dunia, dan keberadaan kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Kita lihat Yohanes 17:16, mereka yang Yesus sebut adalah para murid dan orang-orang yang menerima Injil bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bayangkan. Saudara dan saya ini bukan dari dunia. Tapi ada di dunia, ada di kota Kudus. Karena apa? Ayat 18. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku telah mengutus kamu. Ini panggilan yang sangat istimewa menjadi utusan surga, duta kerajaan Allah. Kalau tidak salah, saya membaca sebuah kisah. Seorang hamba Tuhan bernama William Carey. Dia punya anak, kalau tidak salah namanya William Carey. Di India, anaknya dapat surat dari Ratu Elizabeth. Karena memang pengaruhnya ini hamba Tuhan ini luar biasa dampaknya. Ratu Elizabeth akan mengangkat anaknya menjadi duta kerajaan Inggris. Ketika menerima surat itu, anaknya mencucurkan air mata dan berkata kepada bapaknya, "Pak, ini bagaimana? Bukankah aku sudah dipanggil menjadi duta kerajaan Allah? Ini ada tawaran untuk menjadi duta kerajaan Inggris." Bapaknya menangis, anaknya menangis. Ada sebuah pergumulan yang hebat. Tapi ketika mereka datang pada Tuhan, anaknya berkata, "Papa," langsung menulis surat pada Ratu Elizabeth, "Kami sudah dipanggil menjadi duta kerajaan Allah." Ini panggilan yang paling mulia di atas semua panggilan hidup. Bayangkan, saudara, ini utusan surga ada di dunia. Haleluya. Saudara, ini utusan surga. Saudara yakin saudara utusan surga? Jangan bilang barangkali, mungkin. No. Walaupun mungkin iman saudara paling lemah, engkau utusan surga. Maka Tuhan tarik hari ini untuk engkau dikuatkan kembali. Ini panggilan yang sangat mulia. Saya utusan surga, saya duta kerajaan Allah, saya ada di dunia ini bukan dari bagian dunia. Dunia ini sudah terkutuk, saudaraku. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, semua dihancur leburkan. Karena dunia ini memberontak kepada Allah. Udah terkutuk. Mari hari ini kita melihat identitas kita. Kita bukan berasal dari dunia, kita utusan surga, telah dilengkapi dengan sifat kodrat ilahi. Roh kita yang baru telah menerima hidup Yesus. Hidup Yesus bukan yang bayi yang dimuliakan. Artinya hidup Yesus yang dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hidupnya Yesus itu artinya telah mengalami kelepasan total, mengalami ketenangan, kemenangan, kedamaian, penuh otoritas. Dan itu mengalir dan itu menjadi hayat hidup saudara dan saya. Makanya kalau saudara kalah, lemah, frustasi, tertekan, ingat itu bukan saudara. Saudara ini lebih daripada pemenang. Saudara ini lebih daripada pemenang. Di dalam anugerah Yesus Kristus. Makanya kalau saudara berjalan di luar kehendak Tuhan, dan saudara tanpa sadar kita ditipu oleh dunia ini, oleh filsafat yang ada, dan kita memiliki gaya hidup mementingkan diri sendiri, pasti rusak. Ya. Pasti kacau dan rusak. Tapi ketika saudara hidup melayani Tuhan, Tuhan akan mengatur hidupmu,
akan mengatur keturunanmu. Engkau akan dipertemukan orang-orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan itu semua terjadi kalau Tuhan bekerja. Contoh, seorang nabi di dalam perjanjian lama menantikan Mesias, dituntun Roh Allah ke bait Allah dan berjumpa dengan Yesus yang bayi usia 8 hari. Ditantang, aku telah melihat keselamatan yang besar. Ketika saudaraku Filipus dituntun oleh Roh Allah, Tuhan berkata, oke, kamu pergi dari kegerakan di Samaria, pergi ke satu tempat, dan pergi ke satu tempat, di tempat yang sepi dia jumpai tokoh-tokoh bendaharawan Ethiopia, dan lewat ketaatan yang sederhana itu, orang ini kembali ke Afrika, Injil dibawa ke Afrika, dan Afrika dijamah Tuhan. Dahsyat sekali. Maka tahun 2024 adalah tahun supranatural. Saya ingin mengajak saudara hari ini, kita mau lihat identitas kita. Saudara bukan orang berdosa. Gue bisa dosa, tapi bukan orang berdosa. Kalau kita berdosa itu karena pilihan, tertipu dan keliru. Lah mari setelah kita mengerti hal ini, kita akan lebih jauh. Kita adalah bejana. Bejana itu maksudnya kita ini kayak menjadi saluran. Saluran daripada Kristus. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat Yesus sendiri. Ya. Yang pertama, Kristus di dalam saudara dan saya, Dia Sang Kasih akan bekerja di dalam dan melalui kita. Saya ingin menjelaskan begini. Yohanes 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya. Lah, saya ingin menjelaskan, Bapa itu mengasihi seisi dunia orang-orang yang berdosa, orang yang bengkok, orang yang jahat. Bapa sangat mengasihi. Karena kasihnya Dia turun ke dunia di dalam sosok pribadi Yesus. Dan Roh Bapa tinggal di dalam pribadi Yesus. Sehingga kalau saya boleh mengatakan dengan penuh rasa hormat, ketika Yesus ada di bumi, Dia berkata, mungkin tidak diucapkan, tak ada yang tersurat tapi tersirat, saya bisa, Bapa adalah pokok anggur aku ranting. Seluruh keberadaan Bapa terekspresi lewat hidupku. Lah demikian juga sekarang, Kristus waktu ada di bumi, Roh Bapa yang mengasihi dunia itu tinggal di dalam Yesus, bekerja melalui Yesus. Kepenuhan kasih Bapa bekerja melalui Yesus sampai Yesus taat mati di atas kayu salib. Itu bukan sarana manusia Yesus, itu pekerjaan kasih Bapa yang bekerja di dalam Yesus untuk mengasihi dunia dan tidak ada pilihan lain. Sekalipun mati, cinta mau berharga seberapapun besarnya. Kasih yang begitu besar diekspresikan lewat Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Kristus yang kasihnya begitu besar akan dunia ini. Sang kasih itu tinggal dalam hidupmu dan hidupku. Lah Kristus yang di dalam hidup kita ini akan sama. Akan mengasihi dunia dengan segala isinya. Ingin menyelamatkan dunia dan segala isinya. Dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, bekerja di dalam hidup kita, lewat hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kasih dari surga kok baru sedikit yang muncul lewat hidup kita? Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Mengapa kita begitu pelit dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang nanti saya ingin jawab. Saya berdoa, Tuhan, aku persembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Biar menjadi ekspresi kasih-Mu. Mengapa masih baru sedikit? Padahal kasih Kristus yang telah didemonstrasikan 2000 tahun yang lalu lewat hidupnya. Dia seluruh hidupnya adalah menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Sampai mati kayu salib. Pertama, saudara ini adalah menjadi ekspresi kasih Kristus. Yang kedua,
Dia penuh otoritas. Saya ingin tunjukkan ayat-ayatnya, saudara kekasih ya. Mengapa seringkali terjadi demikian? Kita akan lihat. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba kita lihat. Kuasa Yesus yang hebat tinggal di dalam kita dan akan bekerja lewat hidup kita. Berapa banyak orang yang terhubung dengan saudara akan diubah oleh Tuhan. Ingat, kuasa Tuhan yang hebat di dalam kita akan mengubah hidup kita dan akan bekerja melalui kita. Mengapa kita tidak merindukan panggilan Tuhan yang luar biasa? Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya. Kayanya itu seperti apa? Seluruh kepenuhan kasih Kristus kepada dunia ini tinggal di dalam hidup kita, bekerja di dalam lewat hidup kita. Yang kedua, kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati, kuasa Tuhan yang menyembuhkan banyak orang sakit, kasih Tuhan yang memulihkan orang yang terluka. Oh, kuasanya itu ada di dalam kita dan bekerja melalui kita. Betapa seharusnya hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa engkau tidak merindukannya? Kalau saya boleh katakan, karena kita mengalami kebutaan rohani. Ilah-ilah dunia telah menutup mata hati kita. Makanya seringkali banyak pemahaman orang Kristen berkata begini, hidup ini yang penting ya hidup dulu. Nanti kalau ada waktu cari Tuhan. Padahal Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kan terbalik. Itu karena konsep dunia itu konsep yang memberontak kepada Allah. Kosmos sistem. World system. Sistem dunia ini. Coba bayangkan jemaat. Berapa banyak orang yang ada di sekeliling kita tetap mereka hidup tergeletak seperti pujian tadi. Padahal Tuhan berkata 10.000 orang, 10.000 orang tergeletak di sisi kanan kiriku. Tapi aku akan tetap berdiri. Hari ini lebih luas lagi. Aku akan tetap berdiri dan orang yang secara konsisten terhubung dengan aku juga ikut berdiri. Itu sebuah keyakinan yang harusnya luar biasa. Betapa banyak kita tidak mengerti rahasia ini. Kita telah dibutakan sedemikian rupa. Sehingga pikiran kita ini hanyalah hidup sekarang, hidup sekarang, hidup sekarang. Sampai perkara rohani kita anggap remeh. Oh saudaraku, saya berdoa roh Tuhan menolong. Di dalam peperangan saya, jadi hamba Tuhan perjanjian baru kasih karunia itu bukan hamba Tuhan yang enak, bebas merdeka. Rasul Paulus katakan apa? Aku menderita sakit bersalin. Sampai rupa Kristus nyata di dalam hidupmu. Saya tidak bisa membayangkan Paulus kok begitu hebat ya. Mungkin Paulus pernah diskusi dengan dokter-dokter mungkin bagaimana orang yang sakit bersalin. Ini yang paling cocok menjelaskan Dokter Juniarti. Nah, saya itu mengandung aja tidak pernah. Mengandung impian pernah. Tapi kalau mengandung Danis itu bagian istri saya. Dan saya tidak pernah menunggui istri saya melahirkan. Takut. Bukan takut, tatut. Aduh, haleluya. Ya, walaupun saya ini pendeta, saya juga takut sama jarum suntik, saudara. Ya, tapi saya paksakan. Saya ada penjulan di belakang 2. Kalau bahasa Jermannya kutil. Istri saya bilang, operasi. Saya, oke, minggu depan. Terus besok lagi operasi minggu depan. Jawaban saya cuma, karena apa? Takut. Tapi saya harus
Akhirnya saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan di dalam saya mulai bekerja. Oke, kamu operasi. Saya langsung bilang sama istri saya, cepat operasi. Kekuatan dari mana? Tuhan. Operasi. Ternyata takutnya cuma di imajinasi kita. Wong dokter itu baru masukkan obat bius disuntikan. Lah kok aku meremelek saudara kekasih. Itu apa hubungannya? Kan tidak ada hubungannya, tidak ada koneksinya kan? Tapi saya, belum ya sudah. Akhirnya malu kan, dia kan tahu saya pendeta. Malu tapi takut. Waduh, betul-betul saya bersyukur selesai dok, sudah, cuma begitu. Engkau ketika punya masalah rasanya mau mati, setelah engkau lewati cuma begitu. Dunia itu isinya cuma begitu. Tapi Tuhan itu luar. Gitu, haleluya. Jangan ada yang berkata masalahku luar biasa, tidak ada. Tapi Pak Petrus tidak ngalami. Iya, saya tidak ngalami masalah saudara, karena saya bukan saudara. Tapi saya juga ngalami apa yang namanya tantangan. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat. Jangan mau dibutakan mengapa engkau menunda-nunda waktu untuk melihat Tuhan dengan segenap hati. Engkau tunda berbagai macam alasan berkecamuk. Saudara pikir itu alasan saudara, bukan itu tipu daya si iblis. Ingin menunda pertobatan saudara total, itu tipu daya iblis. Iblis itu menipu kita pakai kata pertama. Kita pikir itu ide kita yang cemerlang, bukan. Makanya kita ini punya ide, kita pikir ide kita menunda. Kita pikir itu adalah pilihan kita, tanpa sadar kita sedang diremut oleh roh jahat. Itu pinternya iblis. Kalau saudara tahu bahwa pikiran yang masuk itu pikiran dia, engkau akan punya kuasa atau akan cepat menolaknya. Yang jadi masalah begitu lembut, kita pikir itu pendapat kita. Atau saudara berkata begini, udah deh begini saja cukup. Cukup menurut siapa? Cukup menurut siapa? Kalau Tuhan punya potensi yang luar biasa bagi saudara, Tuhan berjanji engkau berbuah lebat. Amin. Mengapa engkau tidak berbuah dan merasa cukup? Pagi hari ini menjadi pagi pertobatan yang penuh. Jangan mau iblis menunda kita. Kita pikir itu ide kita. Lah saya ingin mengajak saudara, mata rohani sudah terbuka. Betapa kayanya kemuliaan. Ketika saya tersingkap, Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan, supaya aku betul-betul mengalami realita dari janji-Mu Tuhan. Jangan biarkan aku bodoh. Aku ingin di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, janganlah kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti firman. Saya tidak mau bodoh Tuhan, saya tidak mau menyanyikan anugerah. Bahkan ketika saya duduk berdoa, bahkan maaf, ketika tadi saya mandi, saya sementara mandi, saya berkata, Tuhan, apa yang aku lakukan bagi Engkau di dalam sementara mandi. Saya diingatkan jemaat Tuhan nanti ibadah. Aku minta alam bersahabat karena pekerjaan Allah akan dinyatakan. Dan Tuhan umat-umat-Mu buka mata rohaninya. Ketika saya sedang mengalami kegiatan, kayak Tuhan tuh mulai bicara. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Saya mulai pikiran saya mulai menyelidiki apa Tuhan maumu kehendak-Mu. Dan saya melakukannya menjadi doa syafaat, menjadi ini, menjadi itu. Sehingga saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan karuniakan. Bukan saya fokus terus, tegang, bukan. Saya nikmati hidup, tapi roh Tuhan menuntun. Roh Tuhan memimpin, jadi saya tidak fokus kepada Tuhan 24 jam dalam pengertian konsentrasi diri sendiri. Saya tahu Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang tuntun saya. Ranting itu yang bertanggung jawab adalah pokok anggur. Tugas saya hanyalah tetap tinggal di dalam Dia. Lah, mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran yang luar biasa. Yang kita lihat, yang kedua, ya tadi yang ketiga, kuasa yang hebat akan bekerja di Efesus 1:19. Yang B, Dia penuh otoritas ilahi akan bekerja di dalam dan melalui kita. Oke. Kita lihat ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa, itu exousia, otoritas di surga dan di bumi. Dasar. Otoritas ini beda dengan kemampuan. Otoritas ini seperti contohnya Pak Presiden. Ditopang oleh undang-undang. Ketika Pak Presiden mulai memberikan peraturan, harga BBM naik, seluruh Indonesia tunduk. Dan hari ini ketika Tuhan berfirman, semua tunduk. Dan otoritas yang tertinggi itu, sang otoritas itu ada di dalam saudara dan ingin bekerja lewat saudara. Sehingga sepatah kata yang kau ucapkan cukup. Masalah harus tunduk. Saya berkali-kali bukan sekali. Seringkali menghadapi angin yang begitu kencang. Otoritas yang tertinggi atas alam jagat raya ini, baik di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, ada di dalam tangan Tuhan dan otoritas itu sedang bekerja. Saya praktekkan demi nama Yesus, angin berhenti. Saya hitung, 1, 2, 3, langsung berhenti. Itulah panggilan Tuhan yang luar biasa. Mengapa engkau tidak mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan orang kudus? Mengapa engkau menghayati hidup yang begitu lemah? Kalau saya boleh katakan yang rendah, yang biasa, seperti kebanyakan orang dan kau pikir ya sudah cukup. No. Tuhan ingin membawa saudara untuk terus makin segambar dengan Yesus. Makanya Paulus itu sakit bersalin supaya Kristus nyata lewat hidup jemaat. Mari hari ini dengan kita menjadi bejana saluran dari Sang Ilahi Kristus yang di dalam kita. Dia tinggal dalam kita, dia bekerja di dalam kita, dia bekerja lewat kita. Seperti Bapa tinggal di dalam Yesus, bekerja di dalam dan melalui Yesus. Makanya kekuatan roh Bapaknya terekspresi lewat pengorbanan Yesus. Sekarang tiba saatnya saudara dan saya. Kalau saudara tahu ini, betapa kecilnya kita, betapa sedikitnya kita ini. Kristus mengalir lewat kita, otoritasnya. Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebesar apa? Biji sesawi. Katakan kepada gunung ini, asal tidak bimbang, itu otoritas. Katakan, itu otoritas, itu kata-kata yang memerintah. Jadi doa orang Kristen, itu doa orang yang penuh otoritas juga bukan begini. Tuhan Yesus tolong Tuhan, usirlah setan yang ada di kamar anak saya. Tuhan bukan dukun ngusir setan, yang ngusir saudara. Tapi otoritas sudah diberikan kepada kita. Pastikan keturunan saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau sampai kau lihat ketidaknormalan terjadi, itu bukan wajar. Itu roh jahat, roh dunia sedang menipu. Engkau punya otoritas. Sehingga pastikan anggota keluargaku semua berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dimulai dari laki-laki yang takut Tuhan. Pertanyaannya, mengapa belum terekspresi? Kita rugi, saudaraku. Mumpung saudara masih sehat. Saya tidak ingin saudara mengerti pewahyuan ini sedang berbaring di tengah dalam pembaringan karena usia. Dan saudara, aduh Tuhan, aku menyesal sekarang. Aku tidak bisa mengekspresikan rencanamu karena aku terbatas. Mumpung masih sehat. Tuhan yang berkuasa di surga di bumi berkata, pergilah. Jadikanlah semuanya harus tunduk menjadi muridku. Oh, ini otoritas yang tertinggi. Jadi tugas gembala sidang itu bukan sekedar menghibur, membangkitkan saudara menjadi pahlawan iman. Kalau saudara akurat dengan Tuhan, penghiburan itu pasti datang. Paulus berkata, ia yang telah menghibur aku di dalam penjara. Itulah sebabnya aku bisa menghibur engkau, kamu sekalian. Lah, hari ini terbuka rencana Allah. Lapangan luas area pelayanan begitu luas, begitu dahsyat, begitu ajaib.
ekspresi kuasa Kristus. Kuasa itu ability, kemampuan yang luar biasa. Tapi exousia itu otoritas, kasih yang begitu besar ketika ketiganya dipadukan. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Ya. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Setelah kita melihat hal-hal itu, pertanyaannya mengapa sedikit ya Kristus terekspresi lewat hidup kita, penghalang menjadi bejana salurannya adalah kehidupan egoistik atau mementingkan diri sendiri. Firman Allah berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Coba bayangkan. Ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara harus melihat di sini, saudara kekasih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-25 ini, saudara harus mengerti, because whoever wants to save his life, ya, dikatakan dari kata hos, gar, ean, veli, ten, suken. Suken dari kata dasarnya suki. Ya. Kata suki itu diterjemahkan life. Itu sebetulnya artinya ada life, ada inner self, ya, ada kepribadian, ada personal, tapi juga suke diartikan adalah hayat kehidupan jiwa. Orang Kristen yang mempertahankan hidupnya berdasarkan hayat jiwa. Ini hayat jiwa, ini masih bagian ciptaan yang lama. Makanya pikiran harus dibaharui, emosi harus dibaharui, keinginan harus dibaharui. Lah, masalahnya jiwa yang belum dibaharui itu menginginkan, merasakan, memikirkan hal dari dirinya sendiri. Itu disebut daging. Itu daging, itu kehidupan yang memberontak kepada Allah, yang menghalang-halangi kepada Allah, dan daging itu suka menolong Tuhan. Ketika Abraham sama Sarah menunggu janji Tuhan tidak datang lahirnya Ishak, maka menolong Tuhan. Akhirnya lahirlah Ismail. Daging ini tidak sabaran. Lah terus daging ini perlu saudara bawa kepada salib. Kalau saudara hidup dengan daging, dengan ego itu mencari kesenangan diri, kepuasan diri, kepentingan diri, kemuliaan diri, kehormatan diri. Tidak ada tempat bagi Yesus, itu di hadapan Allah cemar. Makanya satu-satunya daging tidak bisa mematahkan, menghancurkan daging. Salib yang bisa menghancurkannya. Nanti serahkan. Roh Kudus akan tunjukkan. Tadi pagi saya berdoa. Tahu-tahu pergumulan datang, set. Saya tahu-tahu tidak senang dengan seseorang, ya, hamba Tuhan di Jawa Tengah. Itu mengganggu saya. Loh. Terus saya cek, ini saya inginkan atau tidak. Kalau keinginan saya yang baru, manusia baru saya hanya bisa mengasihi, tapi pikiran ini langsung masuk berputar-putar. Mulai saya sadar, ini datang dari musuh. Saya mulai ambil otoritas, saya patahkan, itu hilang begitu saja dan ada damai. Pikiran yang natural alami ini daging. Contoh, semua ide yang masuk dalam pikiran yang masuk dalam pikiran saudara yang tidak saudara kehendaki, coba memaksa masuk, itu pikiran musuh. Makanya orang yang tidak bisa tidur insomnia, itu karena ada tempat berpijak bagi roh jahat. Sehingga roh jahat bisa mengaduk-aduk pikiran, sehingga alur pikiran kita ini berputar-putar, tidak bisa tidur. Yang normal adalah engkau hanya mau memikirkan apa yang ingin kau pikirkan. Itu namanya berdaulat di dalam kuasa roh. Sehingga saya mulai mengenali, oh ini. Saya mulai putuskan, saya patahkan, itu bukan aku. Saya balik dari yang tidak suka, saya balik, saya memberkati, saya doakan, saya memberkati. Hilang. Karena apa? Iblis ingin mengganggu khotbah saya pagi ini.
Jadi saudaraku, setiap ide yang ada dalam saudara harus dicek. Itu lahir dari roh saudara, dari Roh Kudus yang baru, roh saudara yang baru, atau dari pikiran roh jahat. Kalau saudara berkata, saya tak bertobat, nanti saja lah, saya tunggu waktu, nanti kalau begini-begini. Ide itu saudara pikir milik saudara, bukan, itu milik musuh yang mencoba menghentikan saudara. Patahkan hari ini. Rohmu yang baru adalah roh yang selalu tunduk kepada Tuhan. Akhirnya saudara mau tidur, ya tidur. Ya. Mau tidur itu bagi saya mudah. Ya. Tidur bagi saya mudah. Kalau saya malam itu bangun gitu ke belakang udah, saya bilang Tuhan saya mau tidur lagi karena besok pagi saya mau doa. Ya tidur lagi. Ini namanya saudara saya berdaulat. Ya. Ini berarti saudara sedang menjalankan otoritas ilahi. Tidak boleh musuh bergelantungan masuk semuanya. Hamba Tuhan mengatakan begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi tidak saya izinkan burung bersarang di kepala saya. Makanya jangan sedikit-sedikit ngusir. Kau harus tahu, mengusir itu harus jelas. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Jadi kita jadi orang yang aneh. Anjing lewat, diusir. Kalau anjing tidak mengganggu, jangan diusir. Mengapa? Karena memang di depanmu itu jalan raya dan anjing ke kanan ke utara itu jalan terus. Nah kalau pekerjaanmu saudara itu hanya ngusir anjing yang lewat, engkau tidak kerja. Biarin. Tapi kalau sudah mulai mengganggu, ini kita sikat. Jadi saudara akan pikiran-pikiran kotor, pikiran najis, pikiran yang tidak suci. Itu iblis meramu sedemikian rupa, saudara pikir itu engkau yang menginginkannya, bukan. Manusia barumu itu bersih dan murni. Pengennya hanya taat. Engkau bisa mengenali, ini. Lah begitu kau mengenali ide itu bukan dari saudara, bukan bangkitlah. Hari ini, hayat jiwa, ego ini berurat akar. Ini yang manusiawi ini, mari kita letakkan pada salib. Pada saat yang sama, roh Tuhan membangkitkan roh saudara, roh saya, dalam pengertian memberikan kekuatan supaya saudara dapat menghayati. Rohmu sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rohmu itu harus damai, penuh ketenangan, penuh kemenangan, penuh kebebasan, penuh kemerdekaan dari semua ikatan. Karena apa? Roh saudara ini menghayati hidup Yesus yang sudah dimuliakan. Sehingga saudara akan mudah mendeteksi setiap spirit yang datang. Ketika saudara bertemu dengan si A, si B, nanti atmosfernya itu akan masuk. Orang yang bawa roh najis, ketemu sama saudara, tapi saudara kan tidak punya pikiran najis. Tahu-tahu sesuatu yang sensual masuk dalam pikiran, ini. Saudara waspada. Mulai patahkan dalam nama Yesus. Yang kau usir setannya bukan orangnya. Orangnya kau selamatkan, amin. Jadi saudara bisa tidak akan mudah tertipu. Saya suatu saat di Bandara Jakarta. Saya ketemu orang. Pakai ini kelihatannya dari India modelnya. Dia deketin saya. Dia tahu persis. Kamu punya adik 2 wanita, iya. Dia berpikiran tidak baik sama kamu. Saya pertama itu kayak terhanyut kaget. Tapi mulai dalam hati saya mulai menyala. Saya bilang, saya pendeta. Oh iya, dia langsung berjalan. Kalau sampai saya mengikuti alurnya, saya kena sihir. Persis, kamu punya adik 2 wanita. Iya. Adikmu tidak suka sama kamu. Tapi dari dalam saya mulai ada muncul kekuatan. Saya bilang, saya pendeta. Dia langsung pergi. Haleluya. Ini baik bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada orang yang apel anakmu tahu roh apa yang dibawa. Kok tidak ada amin, saya tolong ini. Mungkin tidak punya anak, saudara. Saudara mendeteksi bukan lewat logik ini, tapi batin. Akan mudah mengenali. Ya. Haleluya.
Haleluya. Mari kita letakkan. Jadi kalau saudara hidup dengan jiwa, dengan ego, yang pertama itu maut. Tidak pernah puas, tidak pernah bahagia, cenderung rusak dan merosot. Yang kedua adalah orang-orang di sekeliling saudara yang harusnya diubah Tuhan, jadi ikut rusak. Jadi ikut merosot, standarnya jadi rendah. Tapi hari ini dengan kau meletakkan, Tuhan aku mau, aku rela, aku letakkan hayat jiwaku ini ke dalam tangan-Mu. Bukan organ jiwa, jangan salah paham lagi. Saya masih memakai otak saya memakai perasaan saya. Dan roh saudara yang dewasa bisa membedakan. Anak cucu saya kemarin video call sama saya. Tahu-tahu begini, duduk. Saya disuruh duduk sebelahnya, tapi saya tidak duduk lewat video call. Cucu saya marah. Ina bilang, Opa itu hanya di video bukan di sini. Anak cucu saya belum bisa membedakan bahwa saya ini realitanya tidak hadir di sebelahnya. Ketika rohmu dewasa, engkau bisa membedakan. Mana pikiranmu yang murni, mana yang bukan pikiran saudara dan datang dari musuh. Dan coba paksakan, sudah bisa mengenali, oke. Gunakan otoritas yang tertinggi, sehingga engkau didapati setiap saat siap melayani Tuhan. Mari ketika saudara mempertahankan nyawa, hidup mementingkan diri sendiri, kok kehilangan banyak perkara. Yang sangat mengerikan adalah, ini khusus panggilan bagi bapak-bapak. Karena laki-laki, kepala, wanita. Artinya kepala itu kalau kepala kita ini stroke, ada pembuluh darah yang stroke, anggota tubuh kita hancur. Rumah tangga, keluarga akan lumpuh secara rohani. Kalau sebagai bapak-bapak tidak bangkit hari-hari ini. Engkau tidak aminkan malaikat yang mengaminkan. Ini realita, ini fakta. Lah bagaimana saudara kuat menghadapi tantangan di luar? Banyak gereja ini sangat sentimental. Setiap minggu minta dipulihkan. Minggu depan dipulihkan, minggu di bulan lain. Lah kapan kita mengubah dunia? Kita sendiri cuma dipulihkan. Lah kapan kita memulihkan orang lain? Kita ini terlalu sentimental, tidak berjalan dengan firman, berjalan dengan perasaan. Mari hari ini, saya ingin mengajak saudara, jangan lagi kita hidup berdasarkan diri sendiri, mencari kesukaan, kehormatan, kemuliaan diri, kepentingan diri, kebahagiaan diri. Salibkan itu, biar kita punya satu fokus, saya hanya ingin menyenangkan Yesus karena kasih. Tujuan tertinggi hidup kita adalah melayani Allah dengan mewujudkan isi hatinya. Yaitu menyelamatkan orang berdosa setelah orang-orang diselamatkan dan membangun kehidupan rohani mereka yang sudah percaya kepada Yesus untuk makin segambar dengan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan kita masih hidup di bumi yang sudah dikutuk Allah. Kita sadar, saudara dan saya masih hidup di bumi, mari kita saling menguatkan. Itulah sebabnya jangan mengejar apa yang dikejar oleh orang dunia. Ya. Jangan mengejar yang dikejar oleh orang dunia. Konsep kita tentang hidup sukses tidak seperti pemahaman mereka. Mereka itu sukses itu karena A, B, C, D. Sukses saudara, ingat engkau adalah utusan Kristus. Sejauh mana hidupmu berdampak memperkenankan Tuhan, itu baru sukses. Panggilan Paulus, dia sukses. Dia hidup dalam panggilan Allah, memberitakan kabar baik, menguatkan gereja-gereja. Dan Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu sukses. Selain itu adalah sukses yang palsu. Saudara tahu filsafat. Saya bukan anti filsafat, saya belajar filsafat. Karena yang saya ambil adalah pola pikir filosofi yang saya ambil. Filsafat adalah hasil produk manusia. Dan intinya adalah selalu mengobarkan kekuatan usaha diri tanpa bergantung kepada Tuhan.
Saya belajar, saya bukan orang yang anti, saya belajar, tapi saya bisa mengenalinya. Lah, saudara kekasih, konsep kita tentang hidup sukses itu berbeda. Kita adalah utusan Kristus dan harus melayani Dia dengan setia sampai akhir. Kuncinya setia, katakan amin. Kalau setia, mari para odema, bangkit dalam kuasa roh, layani Tuhan. Kalau perlu, tidak perlu hari ibadah, hari Rebu atau Kamis itu, tidak perlu ada khotbah, doa syafaat dari awal sampai akhir. Melatih para orang-orang tua odema itu, cara doa syafaat seperti ini dipraktekkan di rumah. Karena odema itu adalah usia emas. Kalau saya bahasakan adalah cepat, usia emas cepat, alah, tidak saya jawab cepat mati. Kalau orang dunia bilang expired. Tapi di dalam Tuhan ini kesempatan emas. Makanya Om Gideon sama Mbak Yun bangkit dalam kuasa roh minta hikmat. Ya. Kita bawa mereka dalam pelayanan. Pelayanan lewat doa. Saya ini doa syafaat itu pelayanan saya utama. Sehingga mereka tahu doa syafaat pelayanan. Waktunya banyak. Itulah sebabnya jangan marah. Ini jangan ikuti orang-orang dunia. Melihat orang yang jahat, sukses dan berhasil dalam hidupnya. Kita lihat di sini. 2 Timotius 4:7, Paulus sukses. Yes, aku telah mengakhiri pertandingan, siap menerima mahkota. Lah, Mazmur 37:7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah. Saudara berkata begini, kok pikiran kita ini tertipu. Itu loh, enggak takut sama Tuhan. Waduh, sukses, punya ini, punya itu, rumahnya ganti terus, begitulah. Orang yang rumahnya ganti terus setiap hari tidak bahagia. Setiap hari pindahan rumah. Kesel banget saudara kekasih. Ya. Haleluya. Mari kita akan lihat hari ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat berhasil, kelihatannya kok enak. Mazmur 37, lihat harinya. Ia harus bertanggungjawabkan di dalam kekekalan. Tapi bagimu, lihat, upahmu menanti engkau di dalam kekekalan. Maka mari kalau kita melayani total, all out. Ya. Saya bersyukur di usia saya yang baru 65 ini. Saya punya kesadaran ilahi yang tinggi seperti ini. Ketika saya nanti ketemu sama Tuhan, Tuhan berkata hambaku yang setia. Itu namanya sukses. Haleluya. Bukan mobilnya Pak Pendeta apa. Mobil saya banyak, saudaraku, di terminal. Saya mau ke Jakarta mau bisa, mau kemana-mana bisa. Pesawat juga banyak di mana? Tahu, jadi kan tinggal bayar gini sudah sampai Jakarta. Haleluya. Untuk menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak menghadirkan perubahan, pastikan setiap kita berdiri teguh dan tidak goyah di atas firman Allah. Saudara telah memiliki sifat kodrat ilahi, katakan amin. Engkau ini pemenang, engkau pahlawan iman, engkau ini pelayan-pelayan yang setia. Saudaraku, dengan tuntunan rohnya, kau bisa membedakan antara pertimbangan jiwa dan pertimbangan roh. Setiap pelayanan kita akan menghadirkan perubahan yang luar biasa. Banyak orang-orang diubahkan lewat hidup kita. Ya, jadi hari ini saudara bangkit semua, amin. Haleluya. Kita sama, saya juga mengalami godaan untuk egoistik juga sama, saudara juga sama. Tapi mari Tuhan, firman Tuhan menolong kita. Yang terakhir, berarti the end. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Saya percaya Tuhan menaikkan level rohani saudara menjadi dewasa. Dan orang yang dewasa siap menikmati janji-janji Tuhan.
Dan lewat hidup saudara, seluruh kekuatan, kemuliaan, kuasa, otoritasnya akan terpancar. Banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Angkat tangan saudara. Berkat Allah turun atas kehidupan saudara, jasmani dan berkat rohani, perlindungan dan penyertaan. Apa yang kau sentuh dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lihat persekutuan yang kudus menyertai roh saudara ini bagi sampai selama-lama. Yang diberkati katakan sama saya.